Di dalam laci sebuah lemari tua, hiduplah sepasang kaos kaki yang sangat akrab bernama Kiki dan Koko. Kiki berwarna biru cerah dengan garis-garis putih, sedangkan Koko pasangannya berwarna senada dengan motif polkadot yang lucu. Mereka selalu bersama, melewati hari-hari di dalam laci, menunggu giliran untuk menghangatkan kaki pemiliknya. Suatu pagi yang cerah, kekacauan melanda. Pemilik mereka terburu-buru dan saat mengambil kaos kaki, entah bagaimana, Koko terlempar keluar laci dan jatuh ke celah sempit di belakang lemari. Kiki yang masih di dalam laci panik. "Koko, Koko, kamu di mana?" seru Kiki. Suaranya sedikit bergetar, namun tak ada jawaban. Kiki merasa hampa. Bagaimana mungkin ia hidup tanpa Koko? Mereka selalu bilang, kaos kaki hanya berfungsi jika sepasang. Dengan tekad yang bulat, Kiki memutuskan untuk mencari pasangannya. Ia merangkak pelan ke tepi laci. Lalu dengan sedikit keberanian, melompat turun. Mendarat di lantai kayu yang dingin, Kiki merasa kecil dan sendirian. Kiki mulai berjalan, atau lebih tepatnya, menyeret dirinya. Ia mengitari kaki lemari, melewati dibu-dibu yang menyerupai gundukan pasir di gurun, hingga akhirnya menemukan celah gelap tempat Koko terjatuh. Tanpa ragu, Kiki menyelinap masuk. Dunia di balik lemari itu sungguh berbeda. Cahaya yang masuk hanya rimang-rimang, menciptakan bayangan-bayangan aneh. Aroma kayu tua dan kelembaban terasa kuat. Tiba-tiba Kiki merasakan hembusan angin dingin dan mendengar bisikan-bisikan halus. "Selamat datang, pengembara." Kiki terkejut. Ia melihat sekeliling, dan matanya membulat saat melihat segerombolan benang kusut yang meliang-leang di udara. Benang-benang itu dengan warna-warni yang berbeda, tampak hidup dan menari-nari. Salah satu benang yang berwarna perak berkilauan mendekati Kiki. "Kau mencari sesuatu, bukan?" bisik benang perak. "Kami adalah penjaga benang. Dunia ini adalah gerbang benang, tempat semua benang yang hilang dan tersesat berkumpul." Kiki menceritakan tentang Koko, pasangannya yang hilang. Penjaga benang perak itu mendengarkan dengan seksama. Kaos kaki. Mereka seringkali terjebak di antara dimensi. Ada sebuah tempat yang disebut Lembah Jarum. Di sanalah benong-benong yang terpisah dari pasangannya mencari jalan kembali. Dengan petunjuk itu, Kiki melanjutkan perjalanannya. Ia melewati hutan kancing, tempat kancing-kancing berbagai ukuran bergelantungan seperti buah di pohon. Image. Ia harus melompat dari satu kancing ke kancing lain untuk melewati rintangan. Kemudian, ia sampai di Sungai Pita, aliran benong-benong sutra yang mengalir pelan. Kiki harus berhati-hati agar tidak tersapu arus. Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan, Kiki tiba di Lembah Jarum. Tempat itu dipenuhi dengan jaram-jaram jahit raksasa yang menancap di tanah, memancarkan cahaya redup. Di tengah lembah, ada sebuah lingkaran cahaya yang berkedip-kedip. Di dekatnya, Kiki melihat siluet familiar. "Koko!" seru Kiki dengan gembira. Sosok itu menoleh. Benar saja, itu Koko. Koko tampak lega dan bergegas menghampiri Kiki. "Kiki, aku kira aku tidak akan pernah menemukanmu lagi." Mereka berpelukan, perasaan senang dan lega membanjiri hati mereka. Koko menceritakan bahwa ia tersesat di antara benang-benang dimensi dan mencoba mencari jalan kembali melalui lingkaran cahaya di Lembah Jarum. Dengan bantuan penjaga benang yang tiba-tiba muncul kembali, Kiki dan Koko melompat bersama ke dalam lingkaran cahaya. Mereka merasakan sensasi ditarik dan berputar. Lalu tiba-tiba mereka mendarat dengan lembut di atas tumpukan pakaian bersih. Mereka telah kembali ke dunia nyata, tepat di keranjang cucian. Kiki dan Koko saling memandang, tersenyum bahagia. Petualangan mereka di dunia misterius telah berakhir. Namun, kenangan akan hutan kancing, Sungai Pita, dan penjaga benang akan selalu terukir di benang-benang mereka. Sejak saat itu, Kiki dan Koko selalu memastikan untuk tetap berdekatan, tidak ingin lagi terpisah, dan harus memulai petualangan mencari satu sama lain di dunia yang ajaib.